Shalom, sahabat GBIB dimanapun berada. Hari ini adalah hari yang berbahagia sekali karena kita ada untuk merenungkan firman Tuhan di dalam program Morning Call. Bersama dengan saya, Pendeta Pit Mokop Sitompul yang pada saat ini melayani sebagai pendeta jemaat di GPIB Iktus Tumbang Titi, Bajem Immanuel Pengancing, dan Pospelkes Tigris Batu Pindah. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ingin mendengarkan sebagian dari sabda-Mu, kuasailah hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami apa yang menjadi kehendak-Mu melalui firman Tuhan ini. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari Amsal pasal yang ke-10 ayat 6 sampai ke-10. Begini firman Tuhan. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kekerasan. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Siapa bijak hati memperhatikan perintah, tetapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Siapa bersih kelakuannya aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Siapa mengedipkan mata menyebabkan kesusahan. Siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Demikian pembacaan Alkitab. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bahwa setiap tindakan yang kita lakukan, setiap pengambilan keputusan dalam hidup kita, pasti ada konsekuensinya. Kalau kita mencuri, kita dipenjara. Kalau kita berbuat baik kepada seseorang, suatu hari kelak nanti orang itu akan kembali menolong kita. Apa yang kita tanam, itu juga yang kita tabur. Bapak, Ibu, anak-anak, jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup kita itu ibarat seperti akuarium. Semua orang melihat loh, apa yang menjadi tindakan kelakuan kita dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi Bapak Ibu pakai gadget masing-masing, bukan? Dan setiap hari Bapak Ibu menuliskan status Bapak Ibu dan anak-anak yang dikasih Tuhan di dalam HP, media sosial lainnya. Semua orang tahu, semua orang melihat siapakah diri kita. Dan setiap perbuatan kita itu ada konsekuensinya. Orang yang melakukan tindakan yang tidak baik direkam melalui HP menjadi viral dan dia akan dicaci maki oleh seluruh rakyat Indonesia. Itu yang dimaksud, apa yang kita lakukan ada konsekuensinya. Hidup kita seperti ikan dalam akuarium. Semua orang melihat kita dan apakah kita melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Dan kita hidup di dalam masyarakat, kita tidak hidup sendirian. Seorang raja yang bernama Salomo tahu akan hal itu. Hikmat Tuhan ini yang ditulis oleh Salomo sebagai raja memberikan pengajaran kepada rakyatnya. Dia mengibaratkan dirinya sebagai seorang ayah yang berkata kepada anak-anaknya, agar anak-anaknya ini melakukan tindakan yang berkenan kepada Tuhan. Karena apa yang dia lakukan itu bisa menyukakan hati orang tuanya atau mendukakan hati orang tuanya, ayahnya atau ibunya. Makanya dari seluruh eksistensi kita, baik mulut, perbuatan, kelakuan, bahkan ketika mengedipkan mata, apakah itu justru membuat kita sengsara atau justru menimbulkan berkat dalam hidup kita? Makanya
setiap perbuatan ada konsekuensinya. Ada cause and effect. Ada sebab dan penyebabnya. Maka dibagi jadi dua setiap perilaku individu yang di dunia ini. Orang fasik dan orang benar. Di sini kita ketahui bahwa orang benar pasti mendatangkan berkat atas hidupnya. Tapi orang fasik justru menimbulkan kekacauan dalam hidupnya. Di ayat 6, berkat ada di atas kepala orang benar. Tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kekerasan. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Wow. Tapi nama orang fasik menjadi busuk. Siapa bijak hati memperhatikan perintah. Luar biasa. Tapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa lika-liku jalannya, akan diketahui. Siapa mengedipkan mata, ya, menyebabkan kesusahan. Siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Perhatikan, hampir seluruh yang ada di ayat ini itu berbicara tentang orang tahu apa yang kamu perbuat. Ya, orang tahu apa yang kamu lakukan. Dan setiap kamu lakukan itu ada konsekuensinya. Perhatikan baik-baik. Seluruh eksistensinya, mulutnya, hatinya, kelakuannya, matanya. Itu perlu diperhatikan. Makanya ada lagu, hati-hati gunakan tanganmu, prok-prok-prok. Hati-hati gunakan kakimu, tek-tek-tek. Hati-hati gunakan matamu, cik-cik. Ya kan? Semua harus diperhatikan. Bapak Ibu, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, sahabat GPIB, dimanapun berada, perhatikanlah selalu tindakan yang kita lakukan. Apakah tindakan kita justru membawa berkat atau justru membawa malapetaka? Lakukanlah suatu pertimbangan moral. Pertimbangan moral untuk mengetahui apakah tindakan yang saya lakukan ini itu bermanfaat atau enggak. Apakah ketika saya caci maki orang, ada manfaatnya enggak sih? Kayaknya enggak ada ya. Tapi ngapain caci maki kalau tahu itu enggak ada manfaatnya? Kita mencontek juga ya untuk pemuda atau anak-anak yang saat ini mengikuti ulangan atau UTS gitu ya. Kita mencontek. Ada manfaatnya enggak mencontek itu? Kalau nggak ada manfaatnya, untuk apa mencontek? Jangan hanya karena kesenangan sesaat membawa malapetaka di hari depan. Karena orang tahu apa yang kamu perbuat. Perbuatanmu tidak tersembunyi. Jalanmu yang lika-liku diketahui oleh orang. Jemaat dikasihi Tuhan, sahabat GPIB, mari kita selalu menimbang-nimbang apa yang baik dan apa yang buruk yang akan terjadi kalau kita melakukan hal ini. Berikanlah pertimbangan dalam hidup kita. Mana yang bermanfaat, manakah yang membuat celaka, mana yang mendatangkan berkat, mana yang menimbulkan kutuk bagi hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Di pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami. Dan di setiap jamnya, kami harus membuat suatu keputusan. Kami mau keputusan yang kami ambil berkenan di hadirat-Mu sehingga berkat-Mu datang atas hidup kami ya Tuhan. Berkat yang dijanjikan bagi umat pilihan-Mu, umat yang percaya, umat yang melakukan kehendak-Mu. Kami yakin dan percaya berkat itu ada dan hadir bersama-sama dengan kami. Sertailah kami Tuhan, agar kami dapat memberikan keputusan yang baik dan bijak di dalam hidup kami. Berkatilah kami masing-masing dalam pekerjaan kami, agar diberikan kelancaran dan kesuksesan dalam pendidikan kami, diberikan kepintaran dan kecerdasan bagi anak-anak atau cucu-cucu kami,
tumbuh kembangnya baik, jadi anak yang berbakti kepada orang tua dan memiliki roh takut akan Tuhan. Bagi kami yang sakit, sembuhkanlah ya Tuhan. Dengan cara-Mu yang ajaib, sentuh bagian tubuh itu, angkat penyakitnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuh ya Tuhan. Berkatilah keluarga kami, ikatkanlah selalu dengan tali cinta kasih-Mu yang kudus, agar adanya keharmonisan di tengah-tengah keluarga. Di dalam setiap kerinduan kami, Engkaulah yang menjadi jawaban atas doa-doa kami. Bagi bangsa dan negara kami, kiranya tercipta masyarakat yang adil dan makmur. Berikanlah hikmat kepada para pemimpin kami, agar mereka dapat membuat suatu keputusan yang arif dan bijaksana bagi kebesaran bangsa yang kami cintai, Indonesia ini. Dan bagi sinode kami GPIB yang kami cintai, kiranya juga ya Tuhan dapat melakukan aktivitas pelayanan dengan segenap hati, sehingga semua orang dapat merasakan damai sejahtera melalui pelayanan yang dilakukan oleh sinode ataupun di tingkat jemaat. Kiranya ya Tuhan, pakai kami lebih heran lagi untuk kemuliaan nama-Mu, untuk menebarkan Injil kebenaran firman Tuhan kepada masing-masing hati jemaat, sehingga mereka boleh berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus Yesus. Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian Morning Call GPIB pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus berkati sahabat GPIB dimanapun berada. Sampai jumpa di program selanjutnya. Tuhan Yesus senantiasa memberkati.